Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asidik Ali. Dan saya Cynthia Agustin. We are from Duta PMR Manfaat Tangerang. Dengan motto sekolah kami, unggul, Islami, populis, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Sebelumnya, kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak sih sejarah Palang Merah Dunia itu seperti apa? Kayaknya belum ada yang tahu deh Kak. Coba tolong jelasin Kak. So, pada tahun 1859 ada pasukan Perancis yang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang sangat mengerikan. Pada hari yang sama, ada seorang pemuda bernama Henry Dunant yang berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Henry Dunant melihat puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis tidak cukup untuk merawat 40.000 orang. Kemudian Henry Dunant bekerja sama dengan para penduduk sekitar untuk memberikan bantuan pada mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah pulang dari Swiss, Henry Dunant menuangkan kesan dan pengalamannya ke dalam sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino, yang di dalamnya berisikan dua gagasan, yaitu membentuk organisasi dan mengadakan perjanjian internasional. Selanjutnya, pada tahun 1863, ada 4 orang warga Jenewa yang ikut bergabung bersama Henry Dunant. Mereka bekerja sama membentuk Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau yang biasa disingkat ICRC. Dalam perkembangannya, telah untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan, maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis pada waktu perang. Pada tahun 1864, pemerintah federal Swiss mengadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan untuk kondisi para jurid yang cedera pada saat medan perang. Kemudian, konvensi ini disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4. Adapun setelah itu, pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pada waktu itu, yaitu Dr. Buntaran Martotmojo, yang saat itu beliau diperintahkan untuk mendirikan Perhimpunan Nasional Palang Merah. Atas perintah Presiden pada tanggal 5 September 1945, maka dibentuklah susunan kepanitiaan yang beranggotakan 5 orang, yang selanjutnya disebut dengan Panitia 5. Mereka mempunyai tugas menyusun rencana pembentukan Perhimpunan Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia, yang terdiri dari Dr. M. Mukhtar, Dr. Badar Johan, Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. 1 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 September 1945, lahirlah PMI atau Palang Merah Indonesia dengan Ketua Umum Dr. Andes Muhammad Hatta, yang sekaligus merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Palang Merah di Indonesia semakin berkembang dan muncullah PMR atau Palang Merah Remaja. For your information juga nih guys, dulu namanya bukan PMR tapi PMP. Namun seiringnya berjalannya waktu, PMP ini diganti dengan PMR karena lebih mencakup seluruh kalangan dari anak-anak hingga remaja dewasa. Peresmian PMR ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1950 yang dipimpin oleh Nyai Siti Dasima dan Paramita Abdurrahman. Gerakan PMR yang pertama didirikan di Bandung dan yang kedua didirikan di Kudus. Dalam menjalankan kegiatannya, PMR ini memiliki 3 tingkatan yang disesuaikan dengan fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama, PMR Mula untuk tingkatan sekolah dasar. Yang kedua, PMR Madya untuk tingkatan sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga, PMR Wira untuk tingkatan sekolah menengah atas. Pada tahun 2005, tepatnya bulan Januari, Pak Jainuddin sebagai tenaga pengajar di Manfaat Tangerang membuat sebuah gagasan untuk membentuk Eskul Palang Merah Remaja di sekolah kami. Yang kemudian gagasan tersebut diterima oleh kepala madrasah yang pada waktu itu. Dan pada tanggal 1 Maret 2005 sudah ada penampakan Eskul Palang Merah Remaja di sekolah kami. Pak Jainuddin ini sebagai penggagas sekaligus pembina pertama PMR Manfaat Tangerang. Dari tahun ke tahun, PMR Manfaat Tangerang mengalami banyak perkembangan. Salah satu prestasi yang pernah kami raih sebelum pandemi yaitu mendapatkan juara umum di Syarif Hidayatullah Jakarta, se-Banten, se-Jakarta, dan se-Jawa Barat.
Walaupun di tengah pandemi, ekstrakurikuler PMR Manpa Tangerang tetap melakukan latihan bisnis secara virtual. Bahkan, kami pernah mendapatkan juara di YAPC Semangat Season 6. Dalam sebuah organisasi, tentu ada yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinan juga berkaitan dengan berbagai hal, diantaranya Yang pertama, faktor tertentu pada pemimpin yang mempengaruhi para anggota. yang kedua, keterlibatan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya usaha bersama serta penyerahan berbagai sumber daya. Mendengar hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka dapat dikatakan etika kepemimpinan ialah kepribadian seseorang yang memancarkan pengaruh dan menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh atau mengikutinya. Apakah teman-teman tahu fungsi-fungsi dalam kepemimpinan itu? Fungsi-fungsi di dalam kepemimpinan terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, dan lain sebagainya. Dan tentunya seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan anggotanya. Lalu, apa sih Kak yang disebut dengan komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Dan tentunya seorang pemimpin harus mengetahui tentang kebersihan, apalagi di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda COVID-19, termasuk di Indonesia. Tingginya angka penularan menyebabkan setiap negara harus melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi ini. Di Indonesia, karena keterbatasan fasilitas kesehatan pada waktu ini, pemerintah menyarankan bagi yang bergejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Kami di sini akan memaparkan langkah-langkah untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Seperti memastikan sinar matahari masuk dan terjadi pertukaran udara dengan membuka jendela. Bersihkan rumah secara rutin, termasuk benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, pegangan tangan, remote, dan lain-lain. Jemurlah kasur, bantal, dan bed cover minimal 1 minggu sekali atau bila diperlukan. Dan gantilah spray 1 hari sekali atau bila diperlukan bisa dikarenakan basah. Prinsip isolasi bagi penolong. Sebelum dan sesudah menolong anggota keluarga yang sakit, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakanlah alat pelindung diri seperti apron, sarung tangan, dan alas kaki. Dan jika tidak memiliki apron sekali pakai, dapat menggunakan baju pelindung berbahan kain sehingga dapat dicuci dan digunakan kembali. Jangan menyentuh wajah ketika masih menggunakan alat pelindung diri. Jika lupa menggunakan alat pelindung diri, segera mandi dan mencuci rambut serta ganti pakaian. Pakaian bekas pakai rendam dengan larutan klorin selama 10 menit, kemudian cuci dan jemur. Prinsip isolasi keluarga yang sakit. Bila memungkinkan, gunakan kamar dan kamar mandi sendiri. Pastikan tidak terlalu banyak menyimpan barang di dalam kamar keluarga yang sakit. Pastikan ruangan cukup sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik. Di dalam kamar, upayakan anggota keluarga yang sakit terpapar sinar matahari selama 15-30 menit setiap harinya. Anggota keluarga yang lain tidak diperbolehkan keluar ataupun masuk kamar isolasi. Pastikan keluarga yang sakit tercukupi gizinya dan istirahat yang cukup. Gunakan peralatan makan secara terpisah dan cucilah menggunakan sabun dan air panas dan simpan secara terpisah. Selalu menggunakan masker serta menerapkan etika batuk dan bersin. Pantau suhu tubuh, saturasi oksigen, dan frekuensi pernapasan anggota keluarga yang sakit setiap pagi dan sore. Apabila kondisi kesehatan menurun dan saturasi oksigen di bawah 95, segera datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, melihat cara isolasi mandiri yang sudah dipaparkan, penting juga nih kita tahu apakah orang yang kita isolasi ini menderita komorbid atau tidak. Kakak-kakak ada yang tahu nggak sih apa itu komorbid? Emang apa sih Kak? Komorbid adalah salah satu istilah yang kerap muncul ketika membahas COVID-19. Orang-orang dengan penyakit komorbid disebut lebih beresiko apabila terinfeksi virus corona. Ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan komorbiditas pada pasien COVID-19. Di antaranya, yang pertama diabetes tipe 1 dan 2. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga kanker. Yang keempat, penyakit kardiovaskular. Dan yang kelima penyakit ginjal. Pada pasien COVID-19 yang memiliki kondisi atau penyakit komorbid, diperlukan penanganan dan pemantauan yang lebih ketat dari dokter. Sekian dari kami, tetap menggunakan masker Mencuci tangan. dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.